Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial tentang setup awal atau konfigurasi awal dari sebuah NVR DAWA. Jadi ini adalah tampilan pertama saat booting ya. Nanti setelah ini ada beberapa setup wizard yang tentunya perlu kita setting sebelum kita bisa menggunakan NVR tersebut. Baiklah, dia sedang booting, kita tunggu sampai muncul seperti ini. Oke, langsung saja. Pertama kita pilih region dulu. Tentunya kita pilih negara Indonesia ya. Kalau untuk bahasa nanti bisa pakai bahasa Indonesia, atau kalau saya lebih enak pakai Inggris karena bahasa teknik itu kalau Inggris menurut saya lebih enak seperti itu ya. Video tentunya pakai sistem PAL, kemudian next. Oke, langsung kita checklist agreement ini ya, kemudian next lagi. Time zone sudah pasti karena kita sudah pilih region otomatis ya, Jakarta. Sistem time biarkan saja, nanti kalau dia terkoneksi internet bisa kita langsung sinkronis ya, atau terserah kalau mau disetting ya bisa. Kemudian next. Nah, kita pertama membuat password dari username admin. Dia berisi 8-32 karakter ya. Minimal harus ada 2 kombinasi ya, yaitu angka, huruf kapital ya, huruf kecil, dan spesial karakter ya. 8-32 karakter kombinasi minimal dari 2 kategori ini ya, angka, dan uppercase letters, huruf besar, huruf kecil, dan spesial karakter. Baik, ini contoh saya akan buat contoh admin 13579. Oke, ini bisa diterima ya. Kalau paling bagus ya ini biasanya warna hijau. 3 bar ini akan warna hijau. Kalau ini ya sudah lumayan ya. Oke, kita ulangi. Oke, password in bisa diisi, bisa tidak. Langsung saja next. Nah, di unlock pattern ini bisa kita buat atau kita skip. Kalau kita skip tentunya nanti ketika login ke menu ya tidak perlu tidak menggunakan pattern tapi menggunakan password. Tapi kalau kita buat pattern ya kita nanti bisa menggunakan pattern yang kita buat untuk masuk ke menu settingan seperti itu. Baik, saya buat ini contohnya. Prefer dibuat saja ya, tapi ya terserah, biasanya tergantung keinginan kita seperti apa. Nah, masukkan reserve email, ini tentunya untuk password reset ya, kalau kita lupa password. Kalau dia terkoneksi internet nanti bisa akan ada pilihan, akan ada tentunya kode yang dikirimkan ke email kita seperti itu. Nah, prefer diisi saja ya, diisi saja biar diisi dengan email yang aktif ya, seperti itu. Kalau siapa tahu lupa password ya kita bisa menggunakannya untuk mereset password. Oke, seperti itu. Kemudian satu lagi untuk reset password kita bisa menggunakan security question. Nah, jika suatu saat ke internet down ya kita bisa menggunakan ini ya, metode security question. Ini contoh buku favorit anak, nah contohnya komik. Ini contoh saja. Kemudian ini ada pilihannya ya, tentunya di sini ada pilihannya. Kemudian hewan peliharaan, nah, contoh. Oke, dibuat saja yang mudah diingat bagi kita. Kemudian buah favorit. Nah, ini contoh saja ya. Jeruk. Oke, kita klik oke nanti ya. Nah, jadi ini bisa menggunakan email.
atau menggunakan security question. Kalau security question biasanya kalau keadaan offline ya bisa kita gunakan untuk mereset password. Oke, next. Device name ya nanti bisa di create sendiri mau dinamakan apa. Sync remote ini biarkan seperti ini, kemudian next. Oke, kita date formatnya saya pilih DDMMYYY dari hari, bulan, dan tahun. Oke, kemudian NTP saya enable ya, tujuannya ini kalau nanti terkoneksi internet otomatis jam dan tanggal akan otomatis tersinkronis sehingga selalu tepat untuk waktunya. Kemudian next saja. Nah di sini untuk IP ini defaultnya, kalau ingin di HCP ya ini checklist ini saja. Oke, kalau nggak dibuat statik ya kita tentukan IP berapa ya, seperti itu. Tentunya kalau ingin internet ya disesuaikan dengan segmen IP di internet di tempat kita. Nah, ini contoh saja. Kalau ingin mudah ya di HCP saja, otomatis langsung terkoneksi internet. Oke saja. Oke, ini preferred DNS-nya biarkan saja, kita cek apakah nanti bisa online seperti itu. Oke, sebentar. Saya tes dulu apakah ada yang pakai. Oh, ternyata available, bisa dipakai seperti itu. Dan next. Nah, ini sudah online berarti terkoneksi internet ya. Next. Oke, di sini kita bisa menambahkan langsung ya kamera. Ini contoh saja ya. Sebenarnya nanti bisa ditambahkan belakangan, tapi tidak masalah. Saya search di sini. Ada satu kamera yang terdeteksi. Saya pakai kamera on VIP ya. Oke, seperti ini. Kita bisa add ya sebenarnya. Kita bisa modify dulu, biasanya passwordnya ya masih kosong, kita masukkan passwordnya. Oke, kemudian kita add, checklist dulu ya, kemudian add. Oke, kita tunggu statusnya ini masih merah, kalau terkoneksi harusnya nanti berubah jadi hijau. Oh, tidak bisa. Oh, tadi berarti kita modify-nya dari sini ya. Oke. Passwordnya mungkin tadi salah. Ini password kamera ya. Connect. Oke, connect. Ini biarkan saja. Oke. Kita tunggu statusnya bisa menjadi ini sudah nyala. Nah, ini sudah hijau. Next. Oke, ini next saja ya. Ini nanti rekamannya bisa kita atur schedule-nya. Oke. Seperti ini tampilannya. Ini 8 channel ya. Nah, oke. Untuk masuk menu ya klik kanan ya, main menu. Nah, coba saya logout dulu ya. Oke. Ketika ingin masuk menu ya tentunya kita mau memasukkan pattern tadi atau kita bisa menggunakan password ya ketika kita lupa patternnya. Oke, seperti ini. Oke, bisa masuk. Nah, ini ada beberapa menu ya. Salah satunya tadi kamera. Jika kita ingin add ya tinggal di search di sini. Kemudian network. Ini tadi tentang network tadi ya. IP tadi bisa kita edit kembali di sini. Kemudian di storage. Nah, ini kita pilih yang override ya tentunya. Defaultnya seperti itu. Schedule-nya tadi. Nah, kalau hijau ini berarti continuous. Kalau kita pilih yang kuning berarti nanti adalah kita buat motion ya, untuk motion ya. Biasanya ya continuous. Disk manager, nah ini disk yang terdeteksi, yang terpasang 4 TB sekitar itu.
Oke, record modenya, disk kuota, disk check, rekaman estimate. Oke, by space, by time. Nanti kita bisa membuat ya total space-nya berapa, nanti dapat berapa hari. Kalau ingin 30 hari, total space-nya adalah 663 GB. Ya, jadi kalau tadi 4 terabit ya bisa di estimate ya berapa hari seperti itu. Kemudian selain itu ini tadi yang ini security, ada banyak sekali di sini. Ada di sini seperti status, sistem service, attack defense, kita bisa menggunakan firewall. Ada anti DDoS attack ya, kita bisa enable. Kemudian di bagian akun, nah kita bisa membuat user baru. Nah, user baru di sini namanya, kemudian passwordnya, kemudian grupnya user atau admin. Kalau admin ya nanti juga kita bisa pilih ya, bisa setting semua atau nanti hanya bisa live saja, live dan search ya. Ini search atau playback, ini live. Nah, kalau ini nggak di checklist berarti ya dia tidak bisa untuk masuk menu sistem ya, dia hanya bisa search dan live. Oke, itu untuk user baru ya, seperti itu. Atau ingin merubah password dari admin ya bisa di sini ya. Oke, kemudian apa lagi? Display. Oke, ini display, kemudian resolusinya. Nah, ini biasanya untuk resolusi dari TV atau monitor kita ya, tentukan yang sesuai ya, seperti itu, yang bisa istilahnya muncul di monitor kita. Tapi biasanya monitor baru itu sudah support HD ya, 2 megapiksel. Oke, mungkin cukup demikian ya setup awal atau konfigurasi awal. Untuk konfigurasi selanjutnya mungkin bisa saya ketengahkan di kesempatan mendatang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.